Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Senin, tanggal 15 November 2021 dalam masa biasa yang ke-33. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, ampunilah kami dan perkenankanlah kami memandang Engkau dalam diri Yesus Putra Daud. Semoga kami dapat mengimani sabdanya dan menjadikan sabdanya sebagai pedoman hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Senin, tanggal 15 November 2021 dalam masa biasa yang ke-33, diambil dari Injil Lukas pasal 18 ayat 35 sampai 43. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Ketika Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang engkau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, buta adalah ketidakmampuan seseorang untuk melihat apapun, bahkan untuk melihat cahaya. Ada yang mengalami buta sebagian, yaitu memiliki penglihatan yang terbatas. Ada pula yang mengalami buta secara total. Dia tidak dapat melihat sama sekali. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan-bacaan hari ini yang diperdengarkan kepada kita, kita mendengar kisah tentang kebutaan. Dalam Perjanjian Lama, seperti yang dikisahkan dalam bacaan pertama hari ini, ada sejumlah orang Israel
memilih untuk tunduk kepada Raja Antiochus Epiphanes. Namun, tindakan mereka itu ditentang oleh sesama orang Yahudi yang tetap bertahan dengan imannya kepada Allah. Mereka yang bertahan ini melihat Allah dengan amat jelas. Sedangkan yang berbalik untuk menyembah berhala sudah tertutup matanya sehingga tidak dapat melihat dan menyembah Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam bacaan Injil kita mendengar sikap si pengemis yang mengajarkan kepada kita tentang iman. Ketika si pengemis buta berseru kepada Yesus, banyak orang dengan tegas menyuruh untuk diam. Tetapi semakin mereka menyuruhnya diam, semakin keras pula dia berteriak agar Yesus mendengarnya. Sebab dia yakin bahwa inilah satu-satunya kesempatan agar dia bisa disembuhkan. Bagi si pengemis dan yang buta itu hanya peduli pada satu hal, yakni dia percaya bahwa dia akan melihat. Ia sungguh percaya kepada Yesus, bahwa Yesus adalah satu-satunya solusi untuk keluar dari kesulitan yang ia alami selama ini, yaitu kebutaan. Ia hanya berteriak meminta pengampunan dan belas kasih dari Yesus. Iman yang sungguh mendalam dari orang buta ini lalu menghantar dia untuk bertemu dengan Yesus. Dan ketika ia bertemu dengan Yesus dan Yesus bertanya kepada dia apa yang hendak diperbuat oleh Yesus kepadanya, maka dia dengan suara mantap penuh keyakinan berkata, supaya ia dapat melihat. Berkat imannya yang sungguh mendalam itulah, maka orang buta ini akhirnya melihat kembali. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kebutaan sebagaimana dikisahkan dalam bacaan pertama dapat ditafsirkan sebagai kebutaan rohani, di mana orang-orang Yahudi telah mati imannya sehingga mereka akhirnya berpaling kepada Allah. Sebaliknya, kebutaan dalam bacaan Injil merupakan kebutaan harfiah. Akhirnya berkat iman kepada Yesus, maka orang itu memperoleh kesembuhan. Maka sebagai orang-orang yang beriman di zaman sekarang, baik bacaan pertama maupun bacaan Injil mengajak kita untuk sungguh percaya bahwa Yesuslah satu-satunya jalan solusi dalam mengatasi setiap persoalan hidup yang kita alami. Entah ketika kita senang, bergembira, bersukacita, maupun ketika kita mengalami kemalangan, kesedihan, tangis, dan sebagainya, Yesus hendaknya menjadi satu-satunya pegangan hidup kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sudahkah kita menjadikan Yesus sebagai satu-satunya pegangan dan solusi dalam menjalani setiap kehidupan kita? Mari kita bangkit dan kembali ke jalan yang benar. Seandainya kita telah jauh daripada Tuhan, tidak ada kata terlambat untuk bertobat, karena bagi Tuhan akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada 99 orang benar yang tidak perlu pertobatan. Maka mari kita terus mewarnai kehidupan kita dengan pertobatan yang terus menerus. Semoga hidup kita semakin terarah kepada Allah, karena kita tidak mengalami kebutaan, tapi kita mengalami kemelekan rohani yang sungguh mendalam, sehingga kita mampu melihat Tuhan yang selalu hadir dalam kehidupan kita. Para saudara dan saudari
yang Tuhan cintai. Semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi orang-orang yang semakin beriman di zaman sekarang. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.